Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, melalui pasio yang kita dengarkan, baru saja kita diajak bersama-sama untuk menemani Yesus sendiri. Yesus yang menderita, Yesus yang tercabik-cabik dalam menghadapi kematiannya. Dan saya rasa dan saya yakin kita pun ikut tercabik-cabik di sana. Dan tentu saja untuk membayangkan saja seringkali tidak terlalu mudah. Karena apa? Topik kematian, topik sengsara, dan tentang wafat bukanlah hal yang mudah dibicarakan, hal yang mudah dihadapi. Ada seorang penulis dari Perancis, dia bernama Foucault, dia mengatakan, seperti matahari, wafat dan kematian tidak bisa kita tatap dengan mata telanjang. Dan ketika kita berbicara mengenai kematian, kita cenderung untuk menghindar. Atau kalau tidak, kita mencoba memilih cara dengan mencari ungkapan yang lebih halus. Kalau kita melihat orang yang mati, orang yang wafat, orang yang meninggal, kita mengatakan dia sudah mendahului kita. Dia tidak lagi bersama kita. Dia sudah tenang di keabadian. Atau kalau kita melewati kuburan, tempat orang dimakamkan, kita mengatakan ini adalah sarean. Kalau bahasa Jawa, sarean artinya tempat orang tidur. Atau beberapa kita mengatakan memorial park, taman untuk mengingat-ingat orang-orang yang kita cintai. Ibu, bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita mencoba untuk menghindari. Oleh karena itu, kita biasanya bahagia kalau dikira kita masih jauh lebih muda. Hari ini bersama kita, Frater Wahyu di belakang saya ini. Ulang tahun. Wajahnya wajah senior, tetapi penampilannya junior. Kenapa? Memang sangat semangat. Dan kita tentu saja sangat bahagia seandainya dikatakan bahwa kamu masih sangat muda. Kalau seorang ibu dikatakan ketika bersama putrinya mengatakan, itu apakah adikmu? Ibu itu tentu saja bahagia. Karena apa? Karena umur seolah-olah terkait langsung dengan kematian. Umur tua selalu diasosiasikan dengan kematian. Akan tetapi, lihatlah di rumah sakit. Apakah ada anak-anak meninggal? Ada. Apakah ada orang muda wafat? Ada. Apakah ada orang yang tidak terlalu muda dipanggil Tuhan? Banyak sekali. Memang ada banyak alasan mengapa kita menghindar dari kematian. Kita takut. Kita merasa tidak siap. Kita belum menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Dan tentu saja kita selalu memiliki alasan untuk melakukan negosiasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, memperingati ibadat Jumat Agung seperti ini memang betul memperingati kematian, penderitaan Yesus. Dan memang banyak kali di dalam hidup kita pun seringkali sudah mati, kita sudah wafat. Namun rasa-rasanya baiklah seandainya kita pun mengingat pada perayaan ini kebangkitan, suatu kehidupan. Ada banyak yang belum kita kerjakan dengan baik. Negosiasi kita dengan Tuhan masih sangat banyak, karena seolah-olah memang kita belum selesai, tugas-tugas belum selesai. Oleh karena itu perayaan hari ini mengingatkan kita, tugas perlu kita selesaikan, tidak hanya biasa-biasa saja, tetapi dengan sangat baik. Dan kita tahu kesempatan tidak datang dua kali, satu kali saja.
Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini kita mohon agar kita dikuatkan seperti Yesus, agar kita dibangkitkan, sehingga ketika saatnya tiba, kita mampu menghadap datang kepadanya dengan kepala tegak dan tanpa rasa malu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,